أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فبدل الذين fa dibaca pendek, badda di sini ada tasydid. Jadi cara bacanya ba-nya ditekan saja langsung dileburkan ke dalam huruf da. Fa baddalal, da dibaca pendek, lalla di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, di sini kenapa huruf syamsiyahnya mesti la bukan za? Karena kalau diuraikan secara tajwid, huruf yang bertasydid itu terdiri daripada dua huruf. Yang pertama yaitu huruf sukun dan yang kedua yaitu huruf berbaris. Nah, antar huruf sukun dengan huruf berbaris itu semisil, yaitu alif lam ya. Yang pertama sukun yaitu lam ya, dan yang kedua lam yang berharokat. Jadi ketika ada dua huruf yang sama atau semisil, maka huruf yang pertama yaitu yang sukun dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, maka jadilah satu huruf. Nah, di sini sudah jelas bahwa huruf alif lam asy-syamsiyahnya adalah la bukan dha ya. Jadi cara bacanya la-nya dileburkan ke dalam la ya. Fabaddalalla lalla. Nah, kata lain juga disebut di sini bukan alif lam asy-syamsiyah, namun dikategorikan kepada idgham syamsiyah karena cara bacanya memasukkan. Fabaddalalla ya. Jadi alif lamnya itu tidak lagi dibaca. Kemudian la dibaca pendek, dhi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Nah, dibaca pendek, za juga dibaca pendek, la juga dibaca pendek. Kemudian mu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya berharokat zummah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri. Dibacanya panjang dua harokat. Qaw di sini ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja bacaannya ataupun dilunakkan. Zalamu qawlan ya. Jadi tidak perlu dibaca panjang. Kemudian qawlan gha, lan gha ada
harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf ghin, yaitu huruf halqi. Jadi ketika ada tanwin fathah bertemu dengan huruf gha, maka ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Jadi cara bacanya, tanwinnya dibunyikan secara jelas, ya. Zalamu qawlan gha, lan gha. Jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan, ya. Kemudian ghai di sini ada ya sukun sebelumnya berharakat fathah. Nah, ini sama seperti qaw, ya. Yaitu waw sukun sebelumnya harakat fathah, ya sukun sebelumnya harakat fathah. Ini juga dinamakan dengan harf lain. Cara bacanya dilembutkan saja bacaannya. Kemudian ra ini karena harakatnya fathah, maka ra ini dibaca secara tafkhim, ya, atau dibaca tebal, ya. Jadi posisi ujung lidahnya terangkat ke langit. Ra, ra. Nah, karena di sini merupakan alif lam, ya. Ghairalla, ralla. Jadi ra-nya ditekan langsung dileburkan kepada lam, ya. Nah, Allah di sini merupakan alif lam asy-syamsiyah, ya. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Nah, pembahasan ini sama seperti fabaddalal ladzi, ya. Jadi ini ghairalla, ya. Nah, kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah karena cara bacanya yaitu memasukkan. Jadi alif lam ini tidak lagi dibaca langsung ke la, ya. Ghairalla ditekan saja. Kemudian dhi ini dibaca panjang, ya. Nah, untuk posisi huruf dha ini makhrajnya ujung lidah sama ujung gigi seri bagian atas. Jadi dia bacaannya lembut, dhi bukan zi, ya. Jadi tidak perlu ditekan secara kuat. Karena kalau zi ini salah total, ya, karena dha ini sifatnya adalah hamas. Jadi hamas itu desis anginnya itu agak samar-samar, jadi kurang jelas. Dhi, ya. Nah, dhi ini dibaca panjang 2 harokat karena ini merupakan mad tabi'i zahiri, ya. Kemudian qi ini juga dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya berharokat kisra. Ini dinamakan juga kepada mad tabi'i zahiri. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Kemudian la dibaca panjang, la juga dibaca panjang. Ini la, ya, bukan a. Jadi jangan dibaca ahum tapi lahum, ya. Kemudian hum fa. Di sini ada mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain badan mim, dan ini hurufnya adalah fa. Maka ketika ada mim sukun bertemu dengan fa, ini dinamakan kepada idhar syafawi. Jadi cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Lahum fa. Jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan, ya. Lahum fa karena bacaannya jelas. Kemudian fa dibaca pendek, ini ada hamzah, ya. Jadi fa-nya tidak dibaca panjang. Jadi bukan huruf mad. Kemudian za di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf zai, ya. Nah, zai ini merupakan huruf ikhfa. Jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan za, maka ini dinamakan kepada ikhfa awsat. Jadi awsat ini adalah pertengahan antara makharijul huruf nun dengan za, ya. Jadi nun ini dengan za makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Nun posisinya yaitu ujung lidah sama langit, kemudian za posisinya yaitu ujung lidah sejajar dengan gigi seri, ya. Jadi tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap mau masuk ke huruf za. Fa'anza. Jadi jangan terlalu dengung, ya, juga jangan terlalu samar, ya. Karena ini ikhfa awsatnya kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang, ya. Fa'anza, jangan fa'ang, juga jangan fa'an, ya. Tapi perantaraan antara idhar dan idgham, ya. Fa'anza. Jadi antar dibaca jelas dan dimasukkan, ya. Zalna, jadi lamnya dibaca jelas, ya. Jadi cara bacanya dialirkan saja.
Kemudian na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian a dibaca pendek, ini a ya, jadi bukan hamzah ya. Nah, untuk a ini posisinya yaitu di tenggorokan bagian tengah, jadi bukan hidung ya, jadi jangan dibaca a. Namun cara baca yang benar itu adalah a ya, agak suaranya agak lunak ya. Kemudian lalla di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la ya. Nah, kenapa di sini huruf syamsiyahnya la bukan dha? Karena la ini adalah la yang bertasydid ya. Jadi kalau la yang bertasydid otomatis dia punya 2 huruf ya. Yang pertama yaitu huruf sukun yaitu alif lam, yang kedua yaitu huruf yang berharakat yaitu la huruf asy-syamsiyah. Maka alif lam asy-syamsiyah ini cara bacanya dimasukkan, yaitu la-nya dileburkan ke dalam huruf la yang kedua. Jadi kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah, dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca ya. Kemudian la dibaca pendek, zi dibaca panjang, ada ya sukun sebelumnya harokat kisrah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Na dibaca pendek, za juga dibaca pendek, la dibaca pendek, kemudian mu dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zumma. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Rijza, rije di sini ada jim sukun ya yang terdapat di pertengahan kalimat. Nah, jim ini merupakan huruf qalqalaf. Jadi berhubung ja ini adalah terdapatnya di pertengahan, maka ini dinamakan dengan qalqalaf sughra. Jadi cara bacanya ja-nya dipantulkan dengan pantulan yang ringan. Rijza, rijza. Jadi jangan rijza ya sampai terputus ya. Ini bacaan yang salah ya. Rijza ya. Kemudian zammi di sini ada harokat tanwin fathah bertemu dengan mim yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya tanwinnya dimasukkan ke dalam bunyi mim ya, dengan cara ditahan sehingga terbentuk suara yang mendengung. Jadi idgham itu dibaca secara mendengung. Rijzam ditahan dulu ya, lebih kurang 2 harokat sehingga terbentuk suara yang mendengung. Rijzam mina ya, mina. Kemudian mi dibaca panjang. Nasa di sini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu sin ya, sa. Jadi cara bacanya nunnya dimasukkan ke dalam sa ya, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi cara bacanya minasa ya, langsung dileburkan, dan untuk alif lamnya tidak lagi dibaca. Jadi bukan dibaca minal gitu ya. Kemudian sa dibaca pendek, ma'i. Di sini ada mad tabi'i yaitu ma sebelumnya harokat fathah, ada alif sebelumnya harokat fathah. Kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu suku kata. Maka ini dinamakan dengan mad wajib muttasil ya, karena antar huruf mad dengan hamzah masih bersatu dalam satu suku kata. Nah, untuk mad wajib muttasil ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 harokat ya. I dibaca pendek, bi dibaca pendek, kemudian ma dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ka dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nu juga dibaca panjang, ada waw sukun sebelumnya harokat zumma. Ini juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibacanya panjang 2 harokat. Nah, untuk alif ini merupakan alif ziyadah, jadi tidak lagi dibaca ya. Kemudian yafsu, di sini ada fa sukun ya. Letak posisi fa ini yaitu di perut bibir bagian bawah sebelah dalam bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Yaf, dan fa ini adalah sifatnya hamas, maka ketika
ada hamas, itu dibunyikan anginnya secara samar-samar, jadi tidak begitu jelas ya. Kanu yafsu. Jadi fa ini jangan dilepaskan ya, tapi dialirkan sehingga tidak keluar suara yang memantul. Jangan yafsu ya, kalau dilepas tetap dia keluar bunyi f. Nah, untuk bacaan fa-nya cukup dialirkan saja, yafsu ya. Kemudian su dibaca pendek. Qun, di sini ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harakat zuma. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka ini dinamakan dengan mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukunnya dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya yang terdapat di channel Ummahatul Qura, dan jangan lupa juga dukungannya terus dengan cara klik tombol subscribe ya, di like dan share, dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran yang terdapat di channel Ummahatul Qura. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.